Halo, pada update kali ini kita akan membahas saham-saham di sektor batu bara pada tanggal 7 Mei 2022. Di sini kita mulai dulu dengan pergerakan IHSG selama seminggu terakhir. Jadi masih tidak ada pergerakan karena IHSG masih ditutup. Nah, tapi kita perlihatkan sekali lagi bahwa IHSG berpotensi untuk sideways selama beberapa minggu atau sampai bulanan. Nah, tapi kalau memang bisa menembus resistance jangka pendeknya di 7.300, maka IHSG berpotensi naik ke level selanjutnya di 7.900. Nah, kita mulai dari saham pertama kita dengan Adaro di chart hariannya. Secara support kuat di 2.700, dan ini kita lihat Adaro membentuk pola cup with handle kecil. Nah, potensi penguatannya dari pola ini secara jangka pendek menengah adalah di level 4.000. Nah, lalu kita lihat ke chart bulanannya. Ini membentuk rounding bottom selama 4 tahun terakhir. Nah, potensi penguatan kalau dari rounding bottom ini adalah ke 4.500, 4.600. Lalu kita ke saham berikutnya adalah PTBA di dalam daily-nya. Ini kita perlihatkan juga membentuk pola rounding bottom kecil dengan potensi penguatan hingga ke 4040. Kalau kita lihat di mingguannya, PTBA membentuk pola cup with handle besar sejak tahun 2019 dengan target penguatan hingga ke 4750. Lalu selanjutnya adalah Indica Energy. Ini juga membentuk pola cup with handle kalau bisa bertahan di atas level 2460-nya. Nah, kita lihat dulu kalau memang dia bisa menembus level 3000 di sini, maka ini berpotensi naik ke level berikutnya di 3900. Kalau di chart mingguannya, kita lihat Indi membentuk pola inverse head shoulder sejak tahun 2018. Maka selama Indi berada di atas 2250, Indi akan cenderung menguat ke level 4100-nya. Selanjutnya adalah ITMG di chart hariannya. Kalau kita lihat ada pola pembentukan penan kecil di sini dengan target penguatan hingga ke 36.000. Kalau di chart mingguannya kita perlihatkan di sini adalah ini membentuk pola cup with handle di atas level 26.000. Nah, saat ini bertahan di situ selama secara closing. Nah, kalau bisa naik terus, maka Indi berpotensi naik ke level selanjutnya secara mingguan di level 47.000. Jadi ini masih jauh sekali untuk ITMG. Nah, kita lihat berikutnya adalah saham Harum. Harum Energy juga kita lihat ada support kecil di sini di 10.300. Kan tetapi kalau Harum bisa mencoba menembus resistance-nya 14.000 lagi, kita lihat akan naik terus ke level sekitar 18.000. Di chart mingguannya kita lihat Harum sebenarnya sudah mencapai all time high di level 10.000 lalu. Nah, kalau secara technical maka level selanjutnya untuk Harum secara tahunan adalah di level 19.600. Selama Harum bisa bertahan terus di atas 10.200-nya. Lalu berikutnya adalah saham UMTR atau United Tractors. Nah, ini kita sudah sempat bicarakan membentuk pola cup with handle di sini dengan penguatan hingga ke 34.000. Kalau di chart mingguannya kita lihat juga membentuk pola cup with handle selama berada di atas 28.000 sampai 28.500. Ini dengan target penguatan hingga ke 45.000. Berikutnya adalah saham Doit Delta Dunia Makmur. Saat ini tidak ada pola yang berarti di sini. Kita sudah lihat di sini ada support kuat di 470. Tinggal kita lihat apakah bisa menembus level 640 atau tidak untuk chart hariannya. Kalau kita lihat chart mingguannya, ini Doit sebenarnya sudah tembus di atas 470 cup with handle-nya di sini. Maka Doit berpotensi untuk naik dalam jangka panjang ke arah 850. Lalu berikutnya adalah BRMS, Bumi Resource Material. Kita gambarkan support kuat di 130, 128. Akan tetapi saat ini
kita lihat BRMS masih berada di dalam channel uptrendnya. Jadi kita harus perhatikan kalau channel uptrend ini bisa terus naik, maka BRMS akan terus naik. Tapi kalau jebol dari sini, maka dalam jangka menengah BRMS akan turun sedikit terlebih dahulu. Nah, kalau kita lihat chart mingguannya, ini membentuk pola rounding bottom ya, dengan target penguatan hingga ke 230. Nah, saat ini BRMS sudah mencapai target tersebut, jadi kita harus lihat lagi apakah ada pola pembentukan berikutnya dari BRMS. Berikutnya adalah saham Bayan Resources. Bayan Resources secara jangka pendek, jangka menengah membentuk pola pennant di sini dengan target penguatan yang sudah tercapai di level 42.500. Kalau di chart mingguannya, Bayan membentuk pola rounding bottom di sini setelah tembus dari resistance 24.000-nya. Nah, selama Bayan bisa bertahan di atas 24.000, maka Bayan berpotensi ke arah 4600 yang sudah dicapai juga oleh Bayan Resource. Lalu berikutnya adalah saham MBAP, Mitra Bara Adi Perdana. Ini membentuk pola cup with handle dengan target hingga ke 4.870. Ini sudah tercapai di sini. Saat ini malah naik kembali ke level 5.700. Kalau di chart mingguannya kita lihat MBAP membentuk pola cup with handle besar dengan target penguatan hingga ke level 7.000. Jadi selama berada di atas level 4.200, maka MBAP akan terus naik ke level 7.000-nya. Saat ini sudah hampir setengah jalan, jadi sebaiknya kita wait and see untuk MBAP. Lalu berikutnya adalah saham KKGI, Resource Saham Indonesia. Ini sudah kita gambarkan di sini, membentuk pola cup with handle kecil di chart harian dengan target penguatan kalau memang bisa tembus resistance-nya menuju 640-650. Kalau di chart mingguan kita lihat KKGI membentuk pola rounding bottom besar selama bisa tembus di atas 520. Ini dengan target penguatan hingga ke 880. Lalu berikutnya adalah SMMT, Golden Eagle Energy. Ini kita lihat membentuk pola rectangle beberapa kali. Maka kita harus tunggu dulu kalau SMMT turun di bawah 1150. Maka sebaiknya dijual dulu, stop loss. Tapi kalau memang bisa tembus di atas resistance 1350-nya, maka SMMT akan berpotensi menguat ke level 1830. Nah, kalau kita lihat di chart mingguan SMMT, kita lihat di sini ada support resistance kuat di angka 1600. Jadi sebaiknya kita lihat apakah bisa menuju di sini atau tidak untuk SMMT. Berikutnya adalah TOBA, TBS Energi Utama. Ini satu-satunya chart yang lumayan bearish. Jadi kita harus menunggu dulu apakah TOBA bisa naik di atas 1070 atau tidak. Kalau tidak bisa, maka pola head shoulder ini kita lihat berpotensi turun hingga ke 750 dalam jangka menengah, jangka pendek menengah, dan turun lagi bisa turun ke level 260 kalau memang jebol terus dari target penurunan head and shoulder-nya. Untuk chart mingguan TOBA sendiri, kita lihat memang TOBA waktu itu sempat membentuk cup with handle di sini sejak 2018 dengan penguatan hingga ke 1120. Kita lihat resistance support di 700 merupakan support kuat, maka kalau kita lihat ke daily-nya, kita harus tunggu di level 700 di sini apakah bisa bertahan atau tidak. Berikutnya adalah saham BSSR, Bara Multi Sukses. Ini membentuk pola cup with handle dan sudah tembus naik ke 5.000. Pola penguatan dari cup with handle ini adalah ke level 6.500 selama BSSR bisa bertahan di atas 4.600-nya. Kalau kita lihat ke mingguannya, BSSR membentuk pola cup with rounding bottom di sini dengan target penguatan hingga ke 4.500. Jadi sudah tercapai, maka kita harus lihat dari daily-nya apakah bisa bertahan di atas level ini atau tidak. Oke, itu saja untuk diskusi dari sektor batubara. Secara umum sektor batubara ini kalau bisa dibilang membentuk pola bullish semuanya, kecuali mungkin TOBA.
Tinggal kita harus lihat apakah pola rounding bottom, ya, cup with handle, inverse head shoulder ini apakah bisa terus bertahan atau tidak. Nah, kita tinggal lihat saja update berikutnya dari Gudang Saham. Moga-moga pattern ini masih terus berlanjut dan saham batubara melanjutkan penguatannya. Terima kasih.